Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan status Jakarta tetap menjadi daerah istimewa atau daerah khusus jika nanti ibu kota baru sudah resmi dipindahkan. Status kekhususan Jakarta akan dibahas DPR dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan sejumlah hal untuk mempertahankan status khusus di wilayah Jakarta saat ibu kota negara resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur. Salah satunya Pemprov akan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Ia berharap status kekhususan atau keistimewaan Jakarta dipertahankan, sama seperti status yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta atau Provinsi Aceh saat bernama Daerah Istimewa Aceh. DKI Jakarta sedang mempersiapkan agar nanti revisi undang-undang ke depan terkait DKI Jakarta bisa baik sesuai dengan harapan kita bersama untuk memastikan Jakarta juga bisa ada kekhususan seperti Aceh, seperti Yogyakarta, artinya daerah khusus DKI Jakarta. Apakah nanti menjadi pusat perekonomian, perdagangan, pusat pendidikan, juga pusat kesehatan dan pusat-pusat lainnya. Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Baidowi mengatakan, pemerintah dan DPR akan membahas status Jakarta setelah ibu kota resmi pindah ke Nusantara. Pertimbangan Jakarta sebagai kota historis serta pusat niaga akan menjadi materi pembahasan. Mau diapakan DKI Jakarta ini penting, saya kira pemerintah bersama DPR harus duduk bareng lagi merevisi undang-undang tentang DKI Jakarta sambil lalu mengatur mengenai posisi Jakarta ke depan. Jakarta bisa jadi menjadi kota niaga, kota pusat bisnis seperti lazimnya di kota-kota besar di negara-negara besar lainnya yang memindah ibu kota. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, selain membahas status kekhususan dan revisi undang-undang tentang Jakarta, juga harus memasukkan rencana tata ruang megapolitan yang tertuang dalam Perpres 60 tahun 2020. Serta juga membuka peluang kemungkinan perluasan wilayah yang sekarang terdiri atas 5 kota dan 1 kabupaten untuk mencakup penambahan luas seperti kabupaten dan kota Bekasi, kabupaten dan kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari wilayah Jabodetabek punjur seperti yang tercantum dalam Perpres nomor 60 tahun 2020 misalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, status DKI Jakarta adalah daerah khusus dan menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan ibu kota negara. DKI Jakarta merupakan daerah otonom yang berhak menjalankan pemerintahannya sendiri dan gubernur diberikan kewenangan untuk mengangkat wali kota. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, akan seperti apa status DKI Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Nusantara? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan pakar otonomi daerah, Bapak Joherman Syah Johan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Fitri. Baik, kita ke Pak Jarod terlebih dahulu. Pak Jarod, bagaimana sebetulnya status Jakarta setelah Undang-Undang IKN ini disahkan? Status Jakarta itu masih tetap sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ada perubahan atau penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Jadi masih tetap. Tetapi Presiden Jokowi itu kan sudah mengambil satu keputusan yang berani memberikan kepastian bahwa ibu kota negara akan pindah di Nusantara, IKN Nusantara. Tentunya masih ada jangka waktu yang cukup untuk menyempurnakan Undang-Undang 29. Seiring dengan proses pemindahan penyelenggaraan pemerintah pusat di IKN Nusantara. Ke depan Jakarta sudah mulai harusnya memikirkan ketika pemerintah pusat sudah pindah di IKN Nusantara, Jakarta itu
lebih menitik beratkan menjadi kota jasa dan perdagangan. Apakah seluruh aktivitas pemerintahan pusat segera pindah ke IKN Nusantara? Saya pikir tidak. Karena ini membutuhkan satu proses ya jangka yang cukup panjang, ya bisa 5 tahun sampai sempurna. Dari prediksi nanti sempurna betul adalah sekitar 20 tahun ke depan, ya. Sehingga status Jakarta tetap. Sebelum ada penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 29. Oke, menurut Pak Jarod, status Jakarta tetap sebelum ada penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Menurut Prof sendiri, mungkinkah DKI Jakarta ini ataupun Jakarta ini akan bertahan dengan kekhususannya? Oh ya, sebaiknya memang kita pertahankan sebagai daerah yang memiliki kewenangan-kewenangan khusus ya. Hanya sekarang status Jakarta bukan lagi sebagai kekhususan karena berposisi sebagai ibu kota negara. Jakarta berstatus kekhususan karena ada suatu realita di Jakarta bahwa sampai saat ini Jakarta itu masih menjadi pusat perekonomian Indonesia. Kalau saya tidak salah ada data yang menyebutkan sekitar 80% ekonomi Indonesia bergeraknya di Jakarta. Oleh karena itu perlu diakomodasi. Nah, maka diberi kekhususan di bidang bisnis, di bidang perdagangan, jasa, ekonomi. Mungkin bisa diberi label otonomi khusus bidang otonomi lah bagi provinsi Jakarta Raya, provinsi metropolitan Jakarta Raya. Itu kira-kira Mbak Fitri ya. Oke, Pak Jarod dari Pemprov sendiri berharap status kekhususan ini tetap melekat meski ibu kota negara berpindah ke Kalimantan Timur. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, prinsip kalau saya setuju ada kekhususan. Tadi Prof Jo sudah menyampaikan ya, sehingga otonomi itu tetap ada di tingkat provinsi, bukan di tingkat kota maupun kabupaten. 5 kota, 1 kabupaten. Ini kenapa? Karena motor perekonomian Indonesia itu masih sangat ditentukan oleh Jakarta. Dengan cara seperti itu, maka Jakarta ke depan itu menjadi satu kota metropolitan dan bahkan megapolitan yang akan tetap menjadi penggerak roda perekonomian dan jasa yang ada di Indonesia. Sedangkan pusat pemerintah pusat itu ada di IKN Nusantara. Jadi untuk saat ini kalau saya pribadi itu sepakat tetap ada kekhususan. Oke, baik. Nah, mengenai otonomi daerah sendiri, Prof, dengan tidak lagi menjadi ibu kota, sistem otonomi daerah di Jakarta ini tentunya akan berubah jika tidak menjadi daerah kekhususan, seperti halnya dalam pelaksanaan pilkada hingga pileg. Seperti apa tanggapannya, Prof? Ya, kalau soal terkait dengan kewenangan kekhususan, tadi kan kita stressing fokusnya lebih kepada Jakarta sebagai pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat industri jasa ya. Nah, kalau bidang pemerintahan dan politik, saya setuju dengan Pak Jarod tadi bahwa otonominya tetap satu level, satu tingkat di provinsi, dan dengan demikian maka yang dipilih hanya adalah gubernur dan DPRD provinsi di Jakarta. Untuk wilayah-wilayah kota, 5 kota dan 1 kabupaten administratif itu diangkat saja oleh gubernur DKI. Jadi dengan demikian organisasi pemerintahannya tetap solid dan efektif ya dalam menjalankan program-program. Jadi Gubernur DKI Jakarta itu terus bisa memacu mendorong perkembangan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Oke, Pak Jarod, dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, apakah kemudian nantinya juga akan dibahas mengenai bentuk kekhususannya seperti apa? Apakah kemudian sistem otonomi daerahnya akan sama atau bagaimana? Tentu saja pasti akan dibahas karena ini sangat menentukan gitu arah pembangunan kota Jakarta ke depan. Ingat ketika kita berbicara tentang Jakarta, kita tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitannya dengan kota kabupaten sekitarnya, Jabodetabek, ya, tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, ya, pemerintahan yang efektif tadi otonominya betul satu level. Ini akan memudahkan untuk membuat satu program pembangunan yang saling terkait
terintegrasi gitu, satu sama lain. Bukan hanya terintegrasi di kawasan pemerintah khusus Jakarta, bukan ibu kota, pemerintahan khusus Jakarta, tapi juga terintegrasi dengan daerah-daerah penyangganya, ya, Depok, Bekasi, Tangerang, karena tidak bisa lagi dilepaskan. Ada yang mengatakan bahwa kalau begitu nanti, apakah kira-kira perekonomian di Jakarta akan drop? Saya katakan tidak, ya, tidak. Ya, kota-kota besar di dunia juga seperti itu. Ya, di Australia misalkan, ya, ibu kota negaranya di Canberra, tapi pusat pertumbuhan ekonominya itu ada di Sydney dan Melbourne misalnya. Di Belanda juga seperti itu, di Amsterdam sama Rotterdam, ya. Yang hanya berpindah adalah pusat, ya, dari kegiatan pemerintahan pusat itu pindah ke IKN Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai pendorong untuk lebih memeratakan pembangunan, sehingga pembangunan itu tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Jawa, tapi bisa ke seluruh tanah air, dimulai dari Kalimantan Timur, bisa menyebar kemana-mana. Pemerataan pembangunan menjadi sangat penting, ya. Oleh karena itu, ya, keputusan ini menjadi sangat penting untuk masukan ketika nanti akan menyempurnakan undang-undang tentang kekhususan Jakarta. Itu. Oke, baik. Terakhir kita ke Prof. Johar, ringkas saja. Prof, bagaimana rupa Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota, termasuk rencana tata ruang megapolitan? Oh ya, jadi Jakarta harus bersiap-siap ya. Pemda Provinsi DKI Jakarta, dia harus sudah menyiapkan berbagai macam formula, rumus-rumus untuk mengantisipasi posisinya yang bergeser dari sebagai IKN menjadi daerah dengan kekhususan di bidang perekonomian, perdagangan. Nah, dari sekarang memang tadi saya dengar Wagub DKI sudah mengangkat isu itu, dan secepatnya Jakarta menyiapkan anggotanya, pasukannya, timnya untuk membuat perumusan-perumusan agar bisa cepat mengantisipasi. Karena kalau saya tidak salah 2 tahun setelah diundangkan ya Pak Jarod ya Undang-Undang IKN, maka harus sudah juga jadi revisi Undang-Undang 29 2007 tentang Jakarta yang merubah dirinya dengan kekhususan di bidang ekonomi dan perdagangan tadi. Baik, Prof. Jo dan juga Pak Jarod, terima kasih telah berbincang bersama kami. Kita harapkan ada berbagai persiapan yang segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Terima kasih Prof. Jo dan juga Pak Jarod telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.